Shalom. Renungan kali ini berjudul Kerajaan Imam-Imam, bagian 10, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya. Ibrani 3 ayat 1 dan 2. Apa pekerjaan praktikal identifikasi kita dengan Yesus dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang percaya atau sebagai murid? Apa dampaknya dalam cara kita hidup? Kita harus menjadi orang seperti apa? Ayat di bawah adalah penyataan paling menantang dalam Perjanjian Baru. Pernyataan ini ditemukan dalam Injil Yohanes. Merinci kehadiran pertama Yesus di antara murid-muridnya setelah kebangkitannya pada Minggu malam. Murid-murid mengurung diri di ruang terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi, dan tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka. Ini apa yang terjadi? Ketika hari sudah malam, hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Yohanes 20 ayat 19-22. Tidak diragukan lagi, hati murid-murid berdetak keras sehingga mereka butuh pengulangan pesan damai itu. Mereka setengah ketakutan. Mereka tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Kata-kata yang selanjutnya, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Lalu melalui hembusan nafas Kristus yang telah bangkit, Roh Kudus masuk ke dalam setiap murid-murid itu dengan cara yang baru sama sekali. Melalui Roh Kudus, hidup dan kodrat Yesus diimpartasi kepada mereka. Berdasarkan impartasi kehidupan dan kodratnya, Yesus bisa berkata kepada mereka kata-kata yang menakjubkan itu, sehingga Ia mengutus mereka. Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia untuk memenuhi tugas unik yang tak seorang pun bisa penuhi. Yesus sudah menyelesaikan tugas itu dan akan kembali kepada Bapa. Ia tidak pergi tanpa meninggalkan representatifnya di bumi. Ia berkata pada murid-muridnya, "Sama seperti Bapa awalnya mengutus aku untuk memenuhi tugas khusus, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, murid-muridku, untuk memenuhi tugas khusus. Aku akan kembali kepada Bapa, namun aku akan meninggalkan kamu di bumi sebagai representatifku." Apa yang termasuk dalam frasa "seperti Bapa yang mengutus aku"? Mari kembali pada nas sebelumnya dalam Injil Yohanes untuk memberi beberapa jawaban pada pertanyaan itu. Dalam Yohanes 14, Filipus berbicara kepada Yesus. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa
yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yohanes 14 ayat 8-10. Respons Yesus kepada Filipus mengungkapkan 3 aspek hubungan Yesus dengan Bapa. Pertama, Yesus tidak mengatakan kata-katanya sendiri. Ia mengatakan kata-kata yang dipercayakan padanya oleh Bapa yang mengutusnya. Kedua, Yesus tidak melakukan apapun dalam pelayanan mujizatnya melalui kuasanya sendiri. Ia berkata, "Aku tidak melakukannya. Bapa yang melakukan pekerjaannya melalui aku." Ketiga, dan ini bahkan lebih menakjubkan, melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Ia berkata, "Kamu tidak perlu melihat Bapa. Kamu sudah melihat aku. Dan jika kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa." Mari kita ringkas. Pertama, Yesus mengucapkan kata-kata yang keluar dari Bapa. Kedua, Bapa melakukan pekerjaannya melalui Yesus. Ketiga, melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Di sini aplikasinya. Yesus berkata, "Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu." Dengan kata lain, hubungan antara Bapa dengan aku sama dengan hubungan antara aku dengan kamu, murid-muridku. Apa artinya itu? Arti tepatnya, apa yang benar dalam hubungan Yesus dengan Bapa harus benar dalam hubungan kita dengan Yesus. Pertama, kita tidak mengucapkan kata-kata kita sendiri. Kita mengucapkan kata-kata yang keluar dari Yesus. Kedua, kita tidak melakukan pekerjaan kita sendiri. Yesus dalam kita yang melakukan pekerjaannya, seperti Bapa dalam Yesus yang melakukan pekerjaannya. Ketiga, melihat kita sama dengan melihat Yesus. Tidakkah itu tantangan dan tanggung jawab? Kita representatif resmi Kristus di bumi, masing-masing dengan tugas khusus. Kebenaran sama ini dipresentasikan oleh Paulus dalam 2 Korintus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 17-21. Proses ini dimulai dengan ciptaan baru. Ini yang terakhir dalam melewati kematian ke dalam hidup baru. Maka dalam ciptaan baru itu, kita menjadi representatif resmi Allah dan Kristus di bumi. Seperti Allah dalam Kristus mendamaikan dunia dengan Allah, kita duta besar Kristus. Paulus berkata, Allah membuat seruannya melalui kita untuk diperdamaikan dengannya. Identifikasi dengan Yesus itu satu-satunya dasar untuk perdamaian. Dan maka ayat penutup berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ayat 21. Perhatikan 2 poin esensial. Pertama, kita tidak bisa menjadi representatif Kristus sampai kita sendiri sudah ditransformasi. Kita harus masuk ke dalam ciptaan baru. Kita harus diciptakan baru. Ciptaan lama tidak memiliki pesan. Kedua, pesan kita berdasarkan pada pertukaran ilahi yang terjadi di salib. Di sana, di Kalvari, Allah membuat Yesus yang tidak mengenal dosa
dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Pikirkan diri kita diperdamaikan pendamai. Pertama, kita harus diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus. Lalu kita menjadi representatif dan pembawa berita perdamaian melalui Kristus ke seluruh dunia. Mari kita ambil proses ini satu langkah lebih jauh. Kita diidentifikasi bukan hanya dengan kebangkitan dan pelayanan Yesus, namun juga dengan kenaikan dan pelayanannya di surga. Ketika Yesus naik ke surga dan mengambil tempatnya di atas takhta bersama Bapa, Ia masuk ke dalam dua pelayanan tertinggi, unik dan finalnya. Ia menjadi Raja dan Imam. Dalam ini juga, kita diundang untuk mengidentifikasi diri kita dengan Yesus. Banyak nas dari kitab Wahyu mengekspresikan kebenaran ini. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Perhatikan ketika Yesus sudah membebaskan dosa kita dengan darah-Nya, melalui tindakan itu Ia membuat kita menjadi kerajaan dan imam-imam, atau raja-raja dan imam-imam, atau kerajaan imam-imam, bagi Allah dan Bapa. Kebenaran yang sama diungkapkan lagi dalam Wahyu 5. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Wahyu 5 ayat 9-10. Perhatikan ketika kita dibeli atau ditebus dengan darah Yesus, melalui penebusan itu, kita dibuat menjadi kerajaan dan imam-imam bagi Allah. Ketika menulis kepada orang-orang percaya dalam surat pertamanya, Petrus menyatakan ini juga. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. 1 Petrus 2 ayat 9. Apa tanggung jawab khusus raja-raja dan imam-imam? Cukup jelas bagi kita, tanggung jawab atau tugas raja adalah memerintah. Banyak orang tidak melihat dengan jelas tugas imam, namun dibuat jelas melalui kitab suci. Tanggung jawab imam-imam adalah mempersembahkan korban. Dalam urutan Allah, hanya imam-imam bisa mempersembahkan korban kepada Allah. Jadi, kita dibuat menjadi raja untuk memerintah dan jadi imam-imam untuk mempersembahkan korban. Sehubungan dengan persembahan korban kita sebagai imam-imam, dalam 1 Petrus dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 5. Pada saat kita disebut imamat kudus, kita harus memiliki korban untuk dipersembahkan kepada Allah. Petrus berkata, persembahan rohani. Dengan kata lain, bukan persembahan hukum Musa, bukan binatang. Kita mengikuti contoh Yesus yang di surga mempersembahkan pada Allah persembahan rohani dengan doa syafaatnya mewakili kita. Kitab suci mengatakan pada kita, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna
semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Pelayanan Yesus di bumi 3,5 tahun, namun pelayanannya sebagai Raja dan Imam sudah hampir 2000 tahun. Dan pelayanan Yesus itu akan berlanjut terus sampai kekekalan. Kita diundang tidak hanya untuk berbagi dengan Yesus pelayanannya di bumi, namun melalui identifikasi kita dengannya, juga untuk masuk pelayanan surgawi kekalnya sebagai raja-raja dan imam-imamnya. Secara spiritual, identifikasi kita dengan Yesus membuat kita warga Sion surgawi. Ini sesuatu yang sudah terjadi selama identifikasi kita dengan Yesus. Dimanapun kita saat ini, di dapur kita, di ruang keluarga kita, di meja kerja kita, itu lokasi kita di bumi. Itu lokasi tubuh kita. Kita mungkin tidak menyadarinya, namun roh kita memiliki lokasi lain. Roh kita dengan Yesus. Roh kita di atas tahtanya. Kita sudah datang ke Bukit Sion, Sion surgawi. Ini begitu indah dinyatakan dalam Ibrani 12. Perhatikan bentuk kata kerjanya sementara kita melihat nas signifikan ini. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ibrani 12 ayat 22-24. Ini ditulis kepada orang-orang percaya di bumi dan tidak dikatakan kita akan datang, melainkan dikatakan kita sudah datang ke Bukit Sion. Nas itu menggambarkan lokasi spiritual kita. Bukan hanya ada jemaah besar malaikat-malaikat, namun gereja sejati ada di sana dalam roh, gereja anak sulung, atau semua itu yang sudah dilahirkan kembali dari kematian ke dalam ciptaan baru melalui iman dalam Yesus Kristus. Kita sudah di sana dalam jemaah mulia, keluar dari Sion surgawi. Melalui identifikasi kita dengan Yesus, kita memerintah mewakili Allah melalui doa-doa kita. Kita kerajaan imam-imam. Kita memerintah melalui doa. Ini dinyatakan dalam Mazmur 110. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Mazmur 110 ayat 1 dan 2. Yesus sudah memerintah, meskipun musuh-musuhnya masih ada. Tongkat otoritas diletakkan dalam tangan umat Allah, seperti mereka mengambil tempat mereka di Sion. Dan keluar dari Sion, tongkat otoritas pergi ke seluruh bangsa-bangsa di bumi. Maka kita diidentifikasi dengan Yesus, bahkan sekarang, dalam dua pelayanan besarnya sebagai Raja dan Imam. Dan itu kulminasi menakjubkan dari semua aspek panggilan dalam Yesus Kristus. Kita sudah membahas prinsip-prinsip dasar bagaimana Yesus Kristus memanggil setiap dari kita untuk melayaninya dalam tujuan-tujuannya untuk kita. Kita sudah mempelajari atribut panggilan yang otentik dalam Allah dan apa artinya dalam hidup kita. Kita sudah belajar bahwa kulminasi dan tujuan final panggilan kita diidentifikasi dengan Yesus Kristus dalam pelayanannya sebagai Raja dan Imam. Kita memerintah dengannya dan kita berdoa syafaat dengannya.
kita sudah dipanggil untuk menaklukkan melalui pelayanan berkemenangan untuk Yesus Kristus sampai Ia kembali. Kita sampai pada komitmen. Apakah kita siap membuat komitmen sepenuhnya pada Yesus Kristus dan pada panggilan yang Ia tentukan untuk kita? Apakah Yesus Kristus memiliki tempat dalam hidup kita? Gereja memiliki satu Tuhan, Yesus. Gereja memiliki satu kepala, Yesus. Kita milik Yesus Kristus, roh, jiwa, dan tubuh untuk waktu dan kekekalan. Ia menebus kita dengan darahnya ketika Ia mati di salib, dan kita sudah menyerahkan diri kita padanya. Kita memiliki kesempatan mendedikasikan hidup kita pada Tuhan Yesus Kristus. Itu tidak berarti kita tidak akan berbuat dosa lagi, atau kita tidak akan memiliki problem, atau kita tidak akan pernah gagal. Sederhananya, itu berarti kita membuat komitmen tulus pada Yesus Kristus, menjadi pekerja di ladang tuaiannya. Kita tidak perlu pergi keluar, mengundurkan diri atau menyerahkan jabatan, atau menjual harta benda atau melepaskan rumah. Ketika kita komit pada Yesus Kristus, Ia akan menjadi satu yang mengatakan pada kita langkah selanjutnya. Namun ketika kita komit pada panggilan kita dalam Yesus Kristus, hidup berkelimpahan, hidup dipenuhi, bergairah, mempesona, dan sangat menarik. Apakah kita bersedia membuat komitmen pada Yesus Kristus, mengikutnya untuk sisa waktu dan untuk seluruh kekekalan? Apakah kita siap menyerahkan hidup kita di tangannya untuk kemuliaannya dalam cara apapun yang Ia inginkan? Jika itu keinginan kita, katakan pada Yesus saat ini, Tuhan, saya ingin menyerahkan diri saya sepenuhnya kepadamu. Jika kita sudah mengatakan kata-kata itu pada Yesus, kita siap berdoa, doa berikut. Pertama, ambil waktu sejenak untuk berdiam diri dalam hadirat Allah. Ketika kita sudah selesai berdoa, lepaskan diri kita kepada Tuhan, sembah Dia, puji Dia, dan ucapkan terima kasih padanya. Lalu doakan doa ini. Bapa, dalam nama Yesus saya datang kepadamu. Saya mengasihi Engkau Tuhan, dan saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan mengabdikan hidup saya sepenuhnya untuk Yesus Kristus. Tuhan, saya berdiri dengan otoritas saya sebagai orang percaya dalam Yesus Kristus, dan saya melepaskan diri saya sekarang dari setiap ikatan, setiap belenggu, dari apapun yang menahan saya berbalik dari komitmen saya pada Yesus. Saya mendeklarasikan diri saya lepas dalam nama Yesus, dan saya menyerahkan diri saya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Saya menyerahkan diri saya untuk Engkau pakai. Engkau kepala atas gereja yang adalah tubuh-Mu, dan saya bagian dari tubuh-Mu. Tuhan, mulai saat ini dan seterusnya, saya menyerahkan diri saya di bawah kendali-Mu. Saya percaya Engkau akan memberkati saya, menguatkan saya, dan memakai saya sesuai komitmen saya padamu dalam menjawab panggilan-Mu. Tuhan, saya berdoa untuk tuaian jiwa. Engkau mengarahkan kami untuk bertanya padamu, untuk mengutus pekerja-pekerja ke dalam tuaian-Mu. Tuhan, saya mengajukan diri saya padamu sebagai satu dari pekerja-pekerja itu. Sesuai kehendak-Mu untuk saya, sesuai yang Engkau pandang cocok untuk keadaan saya, situasi saya, dan karunia saya. Tolong dorong saya ke dalam ladang tuaian agar menjadi pekerja untuk-Mu, Tuhan. Saya merespons dengan segenap jiwa pada panggilan-Mu atas hidup saya.
dan sekarang saya membuat komitmen sepenuhnya pada panggilan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Jika kita baru saja berdoa doa itu, kita bisa bersuka cita sepenuhnya. Kita tahu bahwa Tuhan sudah mendengar kita, menerima janji kita, dan mengamanatkan kita dalam pelayanannya. Tuhan memberkati kita dan memenuhi kita, sementara kita melayaninya mulai saat ini dan seterusnya. Kita tahu dengan sepenuh hati bahwa kita dipanggil untuk menaklukkan, dan hidup kita tidak akan pernah sama. Amin.